Jadi sebenarnya kita sering tidak sadar ketika kita marah-marah itu kita sedang merendahkan Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, coba sekarang ya, lihat bedanya ya. Mungkin nanti suatu saat, tapi ini harus spontan. Jelas tidak mungkin selfie, yang foto harus orang lain. Saat kita sedang marah, minta suatu saat difoto orang, ya. Tetapi harus alami fotonya. Saya punya foto saya sedang marah. Saya juga punya foto saya sedang senyum. Ternyata bedanya jauh banget. Aliran energinya juga beda. Makanya mungkin suatu saat koleksi foto dengan banyak-banyak. Koleksi foto 2 jenis aja. Foto sedang marah, ya, tapi alami, bukan sedang acting, sedang marah. Nah, mungkin suatu saat ini mungkin tidak bagus, ini pesan tidak bagus, ya. Mungkin kalau ada orang yang sedang kelihatan marah walaupun tidak nampak marahnya, coba difoto. Ternyata begitu lihat foto dia, ya, walaupun cuma foto, aliran energinya terasa buruk. Tapi lihat orang yang sedang senyum, walaupun senyumnya bukan di kenyataan, hanya di foto, tapi senyumnya adalah senyum yang natural. Ternyata aliran energi positifnya juga luar biasa. Nah, itu sebabnya saya kasih pesan, ya. Saya kasih pesan, belajar dengan saya, jangan pengen cepat mencapai tujuan. Karena nanti kalau cepat bisa, kalian akan cepat puas. Kalau cepat puas, cepat bosan. Itu sebabnya nikmati saja seluruh proses yang sedang berjalan. Nah, oleh karena itu, kalau mau datang ke pengajian, jangan buru-buru pengen nyampe. Ya, lalu melupakan proses pada saat di jalan. Jadi kesandung-sandung tadi cari alamat, nikmati saja, ya, nikmati saja. Nah, kita ini kan selama ini belum bisa. Seakan-akan kenikmatan itu ada di tujuan. Saat kesandung-sandung tadi melewati gang-gang yang buntu, lalu kita tidak bisa menikmati lagi. Ini yang salah. Itu sebabnya usaha menghasilkan ketercapaian menghasilkan kepuasan yang paling berbahaya menghasilkan kebosanan. Itu sebabnya mereka yang ingin segera sampai maka pasti ingin segera mencapai kebosanan. Banyak kan yang bosan ngaji kan tapi bisanya belum kan? Iya, sudah bosan duluan. Nah, itu karena apa? Dia tidak bisa menikmati seluruh proses sebagai suatu kebahagiaan. Dia kira kebahagiaan ada di tujuan. Ya. Jadi barangkali sekali-kali kita juga perlu belajar dari kemuliaan siput. Tahu siput? Siput. Mungkin kalian merasa orang yang paling cepat jalannya, ya. Mengkritik siput. Kasihan kamu siput. Jalannya lambat. Kapan kamu mencapai tujuan? Kapan kamu akan bahagia? Kata siput, kamu yang tergesa-gesa mencapai tujuan, ternyata sampai di tujuan juga bosan. Betul nggak? Kamu ini sebenarnya nggak bahagia. Kata siput, bahagiaan gua. Walaupun merambat dengan lambat, tapi saya menikmati seluruh proses. Gimana kalau kata siput begitu? Kalau gitu, muliaan mana kita dengan siput? Kayaknya pinteran siput ya. Siput yang direndahkan itu ternyata dia bisa memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mungkin saja dia bahagia di setiap langkahnya, selambat apapun daripada kita yang pengen cepat-cepat sampai. Betul nggak? Iya. Katanya mau ke Bali itu rekreasi, tetapi dari rumah sudah bete. Ya, banyak yang tertinggal. Karena apa? Pengen cepat-cepat naik mobil. Ya, mobil. Pengen cepat-cepat nyampe ke bandara. Begitu macet juga marah-marah. Lalu yang dibawa dari rumah tertinggal di mobil. Terutama kacamata gaya.
Tadinya pengen bergaya di Bali, ternyata kacamata gayanya tertinggal. Karena apa? Karena pengen cepat-cepat naik pesawat. Di ruang tunggu nggak sabar lagi, ya. Terus aja lihat jam. Padahal ya kalau kita pinter sebetulnya banyak momen yang bisa kita nikmati di situ. Betul nggak? Iya. Karena kita pengen cepat-cepat naik pesawat. Sudah pesawat terbang, pengen cepat-cepat mendarat. Sudah mendarat, pengen cepat-cepat naik mobil lagi. Setelah naik mobil, pengen cepat-cepat nyampe di hotel. Nyampe di hotel, pengen cepat-cepat pergi lagi. Terus sebetulnya pengen kemana sih kita itu? Sudah terus pengen cepat-cepat, ya. Sudah semua tempat wisata dikunjungi. Habis gitu pengen cepat-cepat beli oleh-oleh, kan gitu. Habis gitu pengen cepat-cepat naik pesawat lagi. Setelah itu pengen cepat-cepat nyampe rumah. Udah nyampe rumah, pengen cepat-cepat pergi lagi. Kapan sih bisa menikmati? Betul nggak? Jadi akhirnya kita menjadi orang yang sibuk sendiri tanpa menyadari. Ya, seluruh momen itu sebetulnya hadirnya pada kita itu dihadirkan itu pasti punya tujuan. Bahkan karena ketergesa-gesaan itu, ya, upaya kita untuk memahami setiap momen yang dihadirkan di setiap perjalanan kita menjadi terlewatkan begitu saja. Rekreasinya tidak terjadi. Yang terjadi adalah stres. Gitu nggak kita? Iya. Makanya udah sekarang jangan pengen cepet-cepet ya. Ngaji dengan saya sudah biasa saja. Ya. Biasa saja. Jangan ada kemelekatan spiritual. Biasa saja. Ya, mereka yang pengen cepat bisa, ujung-ujungnya juga cari ke sini, cari ke situ, cari gitu. Karena apa? Pengen dapat guru yang cepat mengantarkan kita menjadi bisa. Semakin cari guru yang akan mengantarkan cepat bisa, semakin tidak akan ketemu bisanya. Karena guru yang kayak gitu pasti tidak ada, kecuali guru palsu. Nah, kalau guru palsu biasanya suka ngasih iming-iming. Kalau pengen cepat bisa, belajar sama saya. Kan gitu? Iya, ada iklannya. Baik, kita lihat. Nah, inilah bahasan kita yang luar biasa selanjutnya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka. Kan ini cerita dulu kan Ali Imran. Kemudian menghasilkan Maryam, betul? Maryam menghasilkan Isa. Saat mau melahirkan Isa kan Maryam didampingi dua, didampingi Zakaria dan Yahya. Sebetulnya Isa yang sebenarnya adalah Nur Insan. Yahya yang sebenarnya adalah itulah Nur Muhammad. Zakaria yang sebenarnya adalah itulah Nurullah. Makanya mereka yang sudah menyatukan tiga-tiganya pasti akan bisa menghasilkan juru selamat. Juru selamat adalah kebajikan-kebajikan yang dihadirkan karena dia sudah jadi Ruhul Kudus. Sang jiwa sudah tidak ternoda, sudah kembali kepada sifat asli, mewakili sifat-sifat pertama yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Ya, makanya saya kasih tahu, laut itu rasanya apa? Kenapa asin? Kenapa asin? Oke, kalau susah ngejawabnya saya tanya, keringatmu rasanya apa? Asin. Iseng banget Pak, keringat di asaan? Iya, kalau lagi olahraga kan nggak ngasaan tapi langsung terasa kan? Asin. Itu aja pelajarannya. Kenapa keringat kita rasanya asin? Karena apa? Tubuh kita ini kan menampung seluruh aliran energi dan aliran rasa. Betul nggak? Iya. Rasa-rasa positif, rasa-rasa negatif, betul nggak? Pikiran positif dialirkan ke dalam tubuh. Sambal, betul nggak? Macam-macam sambal, sambal goang, sambal tarasi, sambal tomat, sambal kencur, sambal macam-macam sambal alirkan. Ujung dari semua rasa apa? Asin. Jadi asin itu sebetulnya adalah perpaduan segala rasa. Kenapa laut rasanya asin? Karena laut itu menampung semua aliran dari semua sungai. Sungai bersih, sungai kotor, semua di laut. Yang mati ya semua juga ada di laut.
Ya, ikan mati di laut, manusia mati ke laut, bangkai juga semua ke laut. Semua rasa berakumulasi menjadi satu rasa. Itu yang namanya asin. Makanya asin itu menjadi rasa yang sangat penting. Kenapa? Asin, makanan kita sebagus apapun bahan makanannya, kalau tidak dikasih garam tidak terasa. Betul enggak? Tapi suatu saat kita harus belajar, ya, belajar untuk menguras laut, meniadakan rasa asin. Jangan nunggu darah tinggi untuk tidak makan asin. Dari sekarang dikurangi. Makanya kebanyakan di negara-negara yang sudah maju spiritualnya, makanan pun menjadi penting. Betul nggak? Ya, kalau kita makan ya di restoran-restoran yang sehat, punten ya, misalkan kita makan di restoran Jepang gitu ya, semua rasa itu seadanya rasa yang ada dalam makanan itu. Betul nggak? Iya, ternyata dalam daging itu rasanya udah lengkap. Dalam ikan salmon tuh rasanya sudah lengkap, ya. Asal ngunyahnya lama. Kecuali ditelan langsung kan nggak ada rasa. Kalau dikunyah lama ternyata walaupun tidak dimasak pakai garam, itu ternyata enak ya. Gitu. Sebenarnya rasa itu sudah lengkap di situ, ya. Walaupun rasa yang paling dominan adalah asin. Asin itu adalah kumpulan segala rasa. Itu sebabnya keringat kenapa asin, karena segala yang dialirkan ke dalam tubuh ujungnya itu. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia. Siapa yang ingkar di sini? Kan Isa itu bukan sebagai nur insan saja. Perwujudan hakikatnya beliau juga sebagai seorang rasul, kan? Betul nggak? Dan rasul itu mendatangi Bani Israel. Makanya di dalam Injil dikatakan begini, ya, Isa itu disalib di Gua Golgota. Ya, salibnya pun dipikul oleh tangannya sendiri. Paham? Iya. Salibnya pun dipikul oleh tangannya sendiri. Makanya lalu di Injil ada kata-kata Allah cahaya adanya, sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu supaya kamu jadi anak-anak cahaya. Jadi kata-kata anak jangan dipahami berdasarkan framework pikiran kita. Kata Bapak juga jangan dipahami dalam framework pikiran kita. Itu bahasa spiritual. Bukan Bapak yang melahirkan anak kayak kita. Itu bahasa Injil. Janganlah kamu bersembahyang seperti orang yang berpura-pura suci, karena suka bersembahyang di siku jalan atau di rumah sembahyang. Jika kamu hendak bersembahyang, masuk ke kamar dalammu, dan pintu-pintumu hendaklah dikunci. Dan Bapakmu yang tersembunyi dan Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi kepadamu akan meluluskan. Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi. Jadi Bapak ya Nurullah. Nur insan itulah yang disebut dengan anak. Dan nur insan itu adalah percikan-percikan dari cahayanya. Maka Allah bilang, aku adalah sang jiwa yang sedang berada dalam tubuhmu. Maka aku bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat lehermu. Ya, ternyata aku sejati adalah dirinya sendiri yang sedang berada di tubuh kita. Berarti di tubuh orang lain juga ada dia. Makanya kita bisa melihat dia di segala bentuk perwujudannya. Ayo, dari pagi kita dimanjakan oleh Allah luar biasa. Luar biasa. Dimanjakan dengan kehadirannya lampu. Saat malam tiba dihadirkan lampu. Memang lampu yang menghadirkan PLN. Tapi lihat kenapa lampu bisa menyala. Karena Allah menyediakan yang disebut dengan konduktor. Konduktor di dalamnya apa? Di dalamnya adalah tembaga. Tembaga di dalamnya adalah atom. Di dalam atom tembaga ada yang disebut dengan elektron valensi, elektron terluar yang disebut dengan elektron bebas. Sedikit saja dapat medan magnet atau medan listrik, elektron akan mendapatkan gaya listrik. Dan itu yang kemudian menjadi aliran listrik, nyala. Siapa yang memanjakan kita? Allah sedang hadir perwujudannya sebagai listrik kecerdasan semesta yang sedang diberikan pada kita. Betul? Iya.
Begitu sampai ke kamar mandi, kita dimanjakan oleh air, dimanjakan sabun, dimanjakan, semua memanjakan kita. Odol, gigi, subhanallah. Sikat gigi, bagaimana kita bisa menyikat gigi? Gigi kita yang tidak segar bangun dari tidur, terlalu lama ya. Tidak bersentuhan dengan dunia luar, dengan dunia luar tertutup, kan menjadi tidak segar lagi. Saat dimana Tuhan hadir sebagai tangan kita, yang menggerakkan tangan kita. Kasih sayangnya ditumpahkan lewat sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian kita bisa membersihkan, subhanallah, kesegaran timbul lagi. Wah, luar biasa. Makanya nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Dia hadir dalam segala perwujudan sebagai bentuk pelayanan ke dalam diri kita, subhanallah. Betul nggak? Ya, dihadirkan di rumah kita orang-orang yang membantu kita. Betul? Siapa itu? Itu Tuhan yang sedang hadir sebagai orang-orang yang bekerja di rumah kita. Dia sudah paham pagi-pagi harus masak nasi goreng. Dia paham kesukaan kita nasi goreng yang rasa mana disajikan, luar biasa. Ya, sebetulnya kalau kita terus menyadari semua itu, maka keinginan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidak lama akan mewujud. Tuhan, terlalu banyak yang tidak aku minta Engkau kasih dibandingkan dengan yang aku minta Engkau kasih. Makanya saat berhadapan dengan Tuhan, mau meminta apa pada Tuhan, keluh lidahnya, malu Tuhan, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur saja. Cukuplah Engkau bagiku. Selesai. Dan itu dibawa ke dalam kehidupan, sudah semuanya menjadi indah. Karena bisa melihat semua perwujudan sebagai Tuhan. Luar biasa ya. Baik, luar biasa. Nah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Kata-kata siapa? Ini kata-kata Isa saat melihat ya Bani Israel, sebagian dari mereka ternyata kembali menjadi tertutup setelah terbuka. Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Kemudian para hawariyin, para sahabat-sahabat yang setia menjawab, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Nah, kata-kata menolong Allah tentu saja sangat senang kalau Allah ditolong, bukan Allah yang gaib, tapi Allah yang nyata. Tolonglah Allah yang nyata. Kita ini sering nolong Allah yang gaib, yang di langit sana, yang jauh di sana. Tapi Allah yang menunggu di tubuh-tubuh orang yang perlu pertolongan justru kita abaikan. Anak kecil menjerit, menangis, kita abaikan karena kita mau sholat tahajud. Senang Allah? Allah tidak senang. Karena apa? Dalam diri anak kecil itulah Allah sedang menunggu. Kalau kita menolong anak kecil itu, kita menolong Allah. Makanya yang paling penting dalam hidup ini kita jadi pelayan, menjadi orang yang bermanfaat sebanyak-banyak untuk orang lain. Itulah cara menolong Allah yang jitu. Kita nolong Allahnya di jalan teriak-teriak, membela agama Allah. Emang Allah agamanya apa? Ya, menyakiti orang yang berbeda dengan kita, padahal dari diri mereka juga Allah. Betul nggak? Ketika ada orang yang berbeda dengan kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, di situ juga Allah sedang hadir untuk membesarkan kita supaya kita jadi orang sabar. Kalau gitu, apakah pada diri orang marah ada Allah? Ada Allah. Allah sedang mewujudkan diri pada orang yang marah itu untuk menguji kita. Kalau gitu Allah marah? Bukan. Kemarahan berasal dari orang itu, Allah restui. Tapi itu perwujudan, sebenarnya kehadiran dia sebetulnya untuk mematangkan kita. Lalu semuanya menjadi bagus. Ya, saya lihat sekarang ini frekuensi SMS yang berkeluh kesah setelah saya bicara terus-menerus ini, alhamdulillah sudah sangat menurun. Oleh karena itu perhatikan saya. Saat penderitaan datang, cuma dua yang bisa kita lakukan. Satu, menerima dengan ikhlas, tegar dan segera bangkit. Yang kedua, lari dari masalah yang datang. Pilih mana? Yang pertama, yang kedua?
Ya kayak di sekolah, pasti anak-anak sekolah akan pilih nomor 1 walaupun implementasinya belum tentu. Tapi saya kasih kabar gembira. Kalau kalian memilih nomor 1 nih, menerima dengan ikhlas, tegar menjalaninya dan segera bangkit, tidak lari dari kenyataan, maka di situ juga efeknya ada 2. Ada 2. Kok 2 lagi, Pak? 1, ada yang bisa memahami kehadiran penderitaan itu. Yang kedua, sudah nerima, sudah ikhlas, tapi gak paham-paham. Maka berikutnya akan terus hadir dan terus hadir. Ulangi. Ada penderitaan yang datang. 2 kan? 1, kita terima dengan ikhlas. Tegar menerimanya, tegar menjalaninya, kemudian segera bangkit. Oke? Nah, yang kedua ada yang lari dari kenyataan itu. Nah, tentu saja itu pilihan. Boleh, Pak? Boleh. Saya memilih yang kedua, boleh banget. Boleh. Ya. Besok juga akan beruntun penderitaan yang sama datang padamu bertubi-tubi. Kenapa? Karena kamu sudah lari dari pelajaran yang akan diberikan. Yang kedua, saya pilih yang pertama, Pak. Oh, itu bagus. Yang pertama apa? Menerima, tegar, dan segera bangkit. Itu saja yang nerima belum tentu selesai penderitaannya. Karena kalau gagal paham terhadap kehadiran penderitaan itu, berikutnya akan datang lagi. Cuman frekuensi datangnya berbeda dengan yang kedua. Yang kedua, frekuensinya lebih banyak lagi. Yang pertama tidak sebanyak yang kedua. Pilih mana? Pilih yang pertama. Yang pertama atau yang pertama yang kedua? Kan yang pertama ada 2. Kan tadi yang pertama itu, yes, saya menerima. Terus? Saya siap menyaksikan peristiwa itu apa adanya. Yes? Terus saya juga tegar menjalaninya. Yes? Oke. Saya juga segera bangkit dari sini. Yes? Gitu. Tapi saya juga paham dengan itu. Kapan bisa paham? Setelah sampai pada tingkatan rasa. Setelah sampai pada tingkatan rasa. Gini saya kasih tahu rasanya. Kan ketika datang penderitaan itu dengan penolakan dari tubuh dan pikiran ini, kan pada akhirnya kita akan merasa lelah kan? Betul nggak? Nah anehnya itu menolak, lelah, tapi terus menolak. Gimana ya ngajarin yang kayak gini? Itu. Bahkan dia ceritakan dengan keluh kesah. Padahal hukumnya semakin berkeluh kesah dan tidak menerima, kan semakin akan terus berulang-ulang. Kapan berhentinya? Sampai kamu bisa berhenti dari berkeluh kesah. Kapan berhenti berkeluh kesah? Setelah sampai pada tingkatan rasa. Oh, gini ya rasanya penolakan. Kan gitu? Betul nggak? Tapi kalau nggak diingatkan, kalian juga tidak akan rasa. Bahwa rasa yang tidak kita sukai yang hadir dalam diri kita itu akibat dari penolakan kita. Kalau tidak diingatkan, mungkin tidak akan pernah tahu. Saya kasih tahu, rasa yang kalian sebut tidak nyaman itu adalah rasa yang hadir dari penolakan tubuh dan pikiranmu. Karena kamu sedang mentelantarkan jiwamu. Hal yang tidak diinginkan tubuh dan pikiranmu sebetulnya hal yang sangat diinginkan jiwamu. Jadi proses penelantaran jiwa bukan tidak sholat. Jangan merasa kalau sudah sholat saya sudah meninak bobokkan jiwa kita. No, bukan. Kamu habis sholat kemudian kamu menolak semua yang kamu tidak ingin. Itu sebenarnya menelantarkan jiwa yang abadi.
Kalau gitu gimana Pak, mending gak sholat? Yang sholat saja masih mentelantarkan jiwanya, apalagi yang tidak sholat. Memangnya ada Pak yang sudah sholat masih mentelantarkan jiwanya? Seueur. Kenapa? Iya, karena kita itu kebanyakan belajar sesuatu itu dengan cara merubahnya keluar, tetapi kita tidak merubahnya ke dalam. Padahal perubahan yang dahsyat itu akan terjadi kalau kita merubahnya ke dalam. Ada cerita bagus. Ada seorang menantu baru saja jadi menantu si A. Mertua. Salah. Mintuo. Mertua. Dia baru saja dapat mertua yang cerewet. Pokoknya salah dikit melayani anaknya dimarahi. Belanja berlebihan sedikit dimarahi, disebut boros. Pokoknya nggak ada yang benar. Jadi baru sebulan dari pernikahan ternyata anak ini stres. Lalu dalam cerita itu anak ini kemudian datang pada seorang dukun. Ya. Kebetulan mbah dukunnya ini jualan racun. Jadi setelah nyampe di situ, kamu maunya apa? Aduh, saya sudah nggak tahan dengan ibu mertua saya. Terus gimana? Pokoknya tolong ibu saya ini diberi racun saja. Ya sudah, saya punya racun persediaan banyak. Yang paling hebat racun di saya ini membunuhnya perlahan. Baru mati nanti setelah 40 tahun. Karena kalau besok dikasih racun mati, kamu akan masuk kantor polisi. Kalau matinya 40 tahun kan nggak tahu siapa yang racun. Ya sudah, dikasihlah racun yang sangat lambat proses mematikannya. Perlu waktu 40 tahun. Tapi dijalani juga saking dendam sama ibu mertua. Jadi tiap pagi, cuman ada syaratnya, kata badukun itu. Apa syaratnya? Syaratnya sekarang ya, kamu bangun paginya harus lebih dulu dari ibu mertua kamu. Yes, nggak masalah. Terus cari oleh kamu kesenangan sarapan paginya. Terus kamu sediakan. Terus apalagi? Kalau dia itu bangun pagi, kamu antar ke kamar mandi. Jika perlu, kamu mandiin dengan manja. Terus kalau sudah mandi diapakan? Jika perlu kamu suapin, kamu dandanin dengan penuh dengan kelembutan. Setelah itu baru kasih ini racun. Padahal racunnya racun bohong-bohongan. Ini mbak dukunnya lebih bijaksana dari dukun yang biasa. Kayaknya udah ngaji di Isbatul Yakin. Hanya seminggu setelah itu, ibu mertuanya berubah total. Sampai akhirnya itu racun gak dikasih lagi. Gitu, datang lagi mbak dukun. Kenapa kamu datang? Ini saya mau mengembalikan racun ini. Tolong duit saya dikembalikan. Loh, kenapa? Ibu mertua saya sudah bagus. Padahal sudah tahu memang bakal begitu kejadiannya. Jadi disitulah pelajaran merubah orang dengan merubah diri kita sendiri. Nah, kita ini sering ingin orang lain tertarik sama kita dengan cara membuat orang lain, kamu harus tertarik dong sama saya. Gitu. Coba kamu tertarik dong sama saya, gitu. Ya kalau tertarik yang kayak gitu dipaksa-paksa, ya mungkin, ya oke. Kalau gitu saya akan tertarik sama kamu. Ya tertarik sebentar, besok juga tertolak. Yang dibutuhkan itu adalah ya perubahan pada diri ke dalam supaya menarik. Itu. Jadi mulai besok kalian coba bikin sesuatu yang menarik. Menarik. Nanti orang tanya,
Ibu ngaji di mana? Kenapa? Aduh, perangainya sangat menarik. Ya, saya sering membohongi ibu, tapi ibu tetap saja tidak membalasnya. Menarik. Ini ngajinya, saya ngaji ma'rifat. Tingkatannya tingkatan para dewa. Tingkatan para wali. Ngomongnya luar biasa. Semua teman arisan gak mau yang ngajak bicara sama dia. Kata-katanya tidak menarik. Itu yang kadang-kadang kita kebanyakan iklan.